Bisa dimulai, Bu. Bisa, Bu. Monggo. Assalamualaikum, Bu Diana. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bu Diana? Alhamdulillah baik. Cuman saya agak bingung, Bu. Bingung. Ada yang bisa saya bantu, Bu Diana? Cerita saja ke saya. Ini loh, Bu, saya itu kan mau mengikuti ujian beasiswa S2 dari Kemenak pada bulan Agustus nanti. Wah, bagus itu, Bu. Pastinya itu akan sangat berguna untuk Ibu karena sudah mengajar PAI kan mulai tahun berapa, Bu? Saya mengajar PAI itu sudah mulai tahun 2017, Bu. Ya, sudah lama ya, Bu. Tentunya kan sudah banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Betul, Bu, tapi saya masih ragu. Apakah saya mampu mengikuti ujian S2 itu? Menurut Bu Diana, yang membuat ragu apa, Bu? Kan begini, Bu. Saya sekarang kan baru saja kemarin belajar PPG itu baru selesai. Dan ini juga belum yudisium, nggih. Terus saya juga baru mengikuti diklat CGP. Selain itu kan saya juga pembina ekstra tahfidz juga. Terus panitia itu, Bu, asesmen jenjang akhir juga. Jadi banyak tugas yang harus saya kerjakan. Iya ya. Tadi yang Bu Diana sudah jelaskan banyak pekerjaan selain itu, gitu ya. Eh, Selain karena waktu, apalagi Bu yang dengan khawatirkan? Terus saya itu masih khawatir itu loh, Bu, masalah TOEFL. TOEFL itu kan saya belum begitu menguasai. Iya ya Bu ya. Masalah TOEFL. Jadi mungkin itu ya Bu ya. Kalau mau melanjutkan atau mengikuti ujian harus punya TOEFL terlebih dahulu gitu ya Bu. Iya, betul, harus punya itu. Terus saya belum begitu menguasai. Iya. Ya itu emang sulit Bu. Pastinya kan diperlukan waktu, terus terus dia juga harus mungkin bimbingan dulu atau mempelajarinya dulu. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu yakin untuk ikut ujian beasiswa ini, Bu? Saya kan sudah banyak belajar, Bu, menguasai hampir semua teori yang diujikan S2. Kan saya baca-baca itu kan teorinya itu kan hampir sama dengan apa yang saya ajarkan ke anak. Banyak yang dari situ. Terus juga saya sekarang ini berlatih TOEFL, Bu. Walaupun belum begitu sempurna, tapi sudah mencoba latihan sedikit-sedikit. Maka saya memberanikan diri untuk ikut itu, gitu. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya, Bu ya. Hmm, Bagaimana cara Bu Diana belajar? Ya, saya belajarnya itu kan sudah setiap hari, Bu. Dari online juga, terus dari YouTube juga. Terus saya juga mencoba mengikuti latihan-latihan untuk tes beasiswa S2 dari Kemenak dan mengerjakan soal-soal di internet. Ya itu sudah bagus Bu, luar biasa sekali usahanya Bu Diana. Kalau sudah belajar setiap hari seperti itu, eh,
Mengapa itu merasa kurang? Saya tuh khawatirnya nanti soal-soal yang keluar itu tidak sama dengan yang saya pelajari, Bu. Karena kadang kan kita sudah belajar terus malah ternyata tidak sesuai dengan yang kita pelajari, yang keluar ujian berbeda jauh. Iya ya Bu ya, kadang memang kan seperti itu ya. Hmm, terus apalagi Bu yang Ibu khawatirkan? Yang saya khawatirkan lagi itu kalau saya lupa materinya, Bu. Apakah Bu Diana tahu apa ya penyebabnya Bu Diana sering lupa? Mungkin karena saya kurang banyak berlatih ya, Bu ya. Ya betul Bu, bisa jadi karena Bu Diana kurang berlatih. Lalu peluang apa yang bisa Bu Diana dapatkan jika Bu Diana lulus beasiswa S2 ini? Kalau saya lulus itu kan bisa kuliah gratis. Selain itu juga bisa meningkatkan mutu kompetensi saya sehingga nantinya ketika saya mengajar itu sudah sangat paham tentang mengajar. Kalau misal kok sudah bisa lulus ujian itu bisa S2. Nah, berarti eh, apa yang Bu Diana tadi sudah utarakan itu menjadi motivasi untuk meraih tujuan yang Bu Diana inginkan. Nah, sekarang rencana aksi yang akan Bu Diana lakukan apa? Ya, mungkin saya akan mengikuti bimbingan belajar, Bu. Bimbingan belajar secara online. Nah, bagus itu Bu. Itu ide yang bagus. Kan banyak ya Bu ya, sekarang kelas bimbingan belajar untuk misalkan salah satunya TOEFL tadi kan juga ada. Terus bagaimana Bu untuk mengatur waktunya? Mungkin saya ikut bimbingan belajarnya itu pas hari Sabtu dan Ahad. Kebetulan Sabtu dan Ahad kan sekolahan libur ya. Terus tugas TGP juga kalau Sabtu Ahad nggak ada. Adanya kan Senin sampai Jumat. Iya, benar sekali Bu, bagus sekali itu. Saya senang sekali loh mendengarkan apa ya cerita Bu Diana tadi, motivasi untuk saya juga termasuk ya. Adakah prioritas yang ingin jenengan capai? Prioritas yang ingin saya capai ya belajar, terus lulus ujian beasiswa S2 dari Kemenang, supaya nanti bisa kuliah di universitas tinggi dengan gratis, sehingga bisa meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar, sehingga saya bisa mengajar dengan baik. Iya Bu. Strateginya apa Bu yang Ibu lakukan supaya prioritas tadi bisa tercapai? Strateginya, saya akan membuat jurnal perkembangan belajar saya. Terus saya akan berlatih mandiri, terus berlatih mandiri dengan mengerjakan soal-soal online yang disediakan di aplikasi-aplikasi, terus banyak banyak membaca, banyak melihat itu Bu, tes-tes yang sudah di YouTube itu kan ada ya contoh-contoh soal kayak gitu. Iya Bu, betul sekali. Terus uh, siapa Bu yang bisa membantu Ibu tadi tentang itu supaya tugas-tugasnya itu bisa terlaksana? Selain saya belajar mandiri kan saya juga memerlukan bantuan orang lain. Mungkin saya yang bisa membantu saya itu bimbingan belajar. Bimbingan belajar yang saya ikuti itu kan lewat online ya Bu. Mungkin beliau bisa Iya. membantu saya. Terus kebetulan dari pihak Kemenak itu
kan ada pihak lain yang menjadi lembaga untuk tes itu, di situ bersedia menyediakan tryout kayak gitu bimbingan. Mungkin itu yang bisa membantu saya. Iya Bu, semoga Bu Diana lulus ya, saya doakan. Amin. Ya Bu, tetap semangat untuk mencapai apa yang Ibu cita-citakan itu. Nah, terus bagaimana Bu ya cara mengantisipasi gangguan? Kan pastinya hidup itu kan pasti ada gangguannya ya, termasuk eh, rencana jenengan tadi. Saya akan mencoba fokus untuk belajar, terus fokus untuk belajar dan meminta dukungan dari keluarga saya, termasuk kepada suami dan anak saya, dan juga saya meminta dukungan dari kepala sekolah dan juga dari teman-teman sejawat. Ya, terus begini Bu, saya jadi ingin tahu banyak ini. Terus komitmen apa untuk menjalankan rencana aksi Budiana tadi? Saya akan konsisten menjalankan rencana saya yang sesuai dengan jadwal yang telah saya buat, bahwasanya saya akan ikut bimbel pada hari Ahad dan Sabtu. Terus saya akan membagi waktu saya dan saya akan belajar TOEFL secara online dan juga mengikuti tes-tes online yang disediakan oleh lembaga yang menyediakan ujian tersebut sebagai tryout. Iya Bu, konsisten dengan rencana belajar Ibu tadi itu benar. Nah, benar ya, bagus sekali Bu. Kemudian apa tindak lanjut setelah Budiana bisa mencapai tujuan tadi? Misalkan lulus begitu. Setelah saya mengikuti bimbel tadi, semoga kan saya lulus. Setelah saya lulus, itu nanti saya akan tetap belajar terus belajar supaya nantinya ketika saya belajar S2 itu tugas-tugas saya tidak terbengkalai sehingga saya bisa lulus, meningkatkan kompetensi saya ketika saya mengajar di sini. Nah, wah bagus sekali Bu. Saya jadi terima mendengarkan cerita dari Bu Diana tadi ya. Jenengan hebat karena di usia saat ini masih memiliki cita-cita yang kuat untuk bisa S2 ya Bu ya. Semoga apa yang telah Ibu ceritakan kepada saya tadi bisa terkabul ya Bu ya. Semoga bisa lulus mengikuti ujian beasiswa tadi. Dan semoga juga pembicaraan kita di sore kali ini bisa bermanfaat dengan terutamanya itu juga buat saya. Terima kasih ya Bu atas sarannya, atas penguatannya sehingga saya bisa mantap untuk mengikuti ujian mengikuti pendaftaran S2 dari Kemenak pada bulan Agustus nanti. Semoga doa dari Bu Is itu bisa terkabul. Dan juga doa kita semua bisa dikabulkan oleh Allah dan semoga bisa bermanfaat. Makasih ya Bu atas waktunya. Saya mau kembali ke ruangan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Diana? Ya. Oh iya Bu. Baik, saya akan merefleksi diri dari kegiatan coaching hari ini, yaitu yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu saya sebagai coach sudah mencoba untuk
memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada Budiana, Koci, sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu mencoba lebih banyak lagi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot. Kemudian yang ketiga, apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh di sini, yaitu saya mencoba untuk mengulangi lagi jawaban-jawaban dari Koci untuk bisa menyambung dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka berikutnya. Kemudian yang keempat, apa yang saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya, yaitu saya mencoba untuk melatih lebih banyak lagi untuk bisa lebih lancar dalam kegiatan coaching. Nah, selanjutnya saya ingin meminta umpan balik dari Koci, yaitu Budiana. Pertanyaannya adalah, apa yang Budiana rasakan pada saat kegiatan coaching bersama saya sebagai coach? Terima kasih Bu I, saya diberi kesempatan, saya akan menjawab. Ketika saya menjadi coaching, saya sangat senang sekali. Akhirnya apa yang saya pendam, apa yang saya rasakan, masalah yang telah saya alami, bisa menemukan solusi. Sehingga hati saya merasa bisa tenang dan bisa lega, bisa menyampaikan apa yang ada di hati saya, sehingga saya bisa menemukan solusi, sehingga saya bisa mengikuti kegiatan yang saya cita-citakan itu. Terima kasih Bu I telah mendengarkan cerita saya.